Hai semua, kembali lagi di channel aku, Nah Official. Nah, karena udah weekend, jadi seperti biasa aku bikin video belanja mingguan sayur itu ke pasar dan tadi catatan yang apa aja yang bakal aku beli. Nah, ini aku udah sampai ke pasar. Tadi di depan itu aku beli bayam, itu satu ikat 4.000 tuh. Bayamnya ada di dalam tas aku dan itu ikatannya gemuk banget. Kayaknya bayam memang lagi musim banget. Nah, di sini aku mampir, rencananya mau beli sawinya. Aku kira murah, ternyata 11.000 satu ikat. Jadi aku nggak jadi beli, aku lanjut lagi jalan pindah ke tempat lain. Dan akhirnya aku nemu jagung, itu yang udah dibungkus plastik. Iseng tanya, ternyata cuma 5.000 dan jagungnya ini gede-gede banget, 5.000 isi 3. Jadi aku langsung cus buruan ku beli. Aku belinya cuma satu plastik aja. Ini lagi pilih-pilih jagungnya yang jangan terlalu muda tapi jangan juga terlalu tua supaya enak gitu masih dimakan. Rencana ini bakal aku masak jadi bubur Manado sama sayur bening karena kan bayamnya gede jadi bakal kepake 2 kali masak, nggak mungkin cuma 1 kali. Nah, di sini aku mampir ke tempat orang jual ayam, cuma pengen nyari hati, ternyata pada nggak ada, jadi aku nyebrang lagi, baru aku langsung pindah menuju ke belakang ke tempat orang jual ayam yang biasa aku beli. Biasanya di situ hatinya rada banyak. Kalau di tempat lain memang kadang itu nyari hati agak susah. Nah, kalau di tempat langganan aku ini hatinya biasanya banyak dan dia lebih murah. Biasanya 2.000 aja satu. Kalau di tempat lain di pasar sini juga itu biasanya 2.500 satu. Lumayan kan ya, kalau misalkan beli 10.000 masih bisa dapat 5, bukan cuma 4 aja. Jalan menuju ke tempat ayamnya ini lewat di pinggir pasar, nggak masuk di dalam gedung utamanya. Tapi di pinggir-pinggirnya ini juga banyak sebenarnya orang jual sayur, ayam, tahu, tempe. Cuma aku biasanya kalau beli sayur itu di dalam. Nah, kalau beli ayam ini memang di belakang ini aku suka karena dia lebih murah dan orangnya itu mau aja kurang lebih kayak gitu loh, nggak pelit orangnya. Nah, di sini kan ada nih hati aku lihat. Jadi aku beli langsung 10.000 aja, ambil sendiri itu dapat 5 aku belinya. Jadi aku nggak ada pakai ayam karena minggu kemarin aku udah beli ayam. Jadi minggu ini aku pengen makan ikan sama hati aja. Selesai beli ayam, aku lanjut ke dalam gedung pasarnya yang di tempat area jual ikan-ikan karena aku mau nyari ikan lele rencananya. Jadi ada satu pedagang ikan lele yang aku suka banget ikannya karena dia kecil-kecil, lelenya nggak terlalu gede-gede, jadi nggak terlalu gila gitu ngelihatnya. Nah, ini ikan lelenya. Di sini aku beli lele cuma setengah kilo aja, itu harganya 15.000. Dan di sini antri banget, jadi harus sabar. Setelah beli lele, baru aku lanjut masuk lagi ke dalam pasarnya untuk cari aneka ragam sayur-sayuran yang mau aku beli apa aja. Nah, di sini di area yang khusus sayur-sayuran, aku di sini beli jeruk nipis dulu setengah kilo aja. Setelah beli jeruk nipis, baru lanjut aku beli sayur-sayuran. Karena memang aku kalau beli sayur tuh suka yang bungkus-bungkus kayak gini nih, biar lebih mudah. Tapi aku ada tambahan yang lain-lain juga. Aku beli di sini nih. Jadi kalau untuk aku yang ngekos, sayur satu bungkus kayak gitu tuh cukup banget buat aku makan seharian. Kayak 2 sampai 3 kali makan itu cukup. Nah, setelah belanja sayur, aku lanjut ke dalam. Aku pengen nyari tahu kuning, tapi rata-rata yang jual di tempat tahu itu kebanyakan tahu putih. Jadi aku rada agak masuk-masuk lagi ke dalam-dalam lagi supaya aku nemu nih tahu kuningnya karena rada susah. Aku tuh nggak suka kalau tahu putih itu lebih cepat asem. Kalau tahu kuning kan dia udah mateng ya, udah direbus duluan, jadi lebih awet dia. Makanya aku lebih suka kalau belanja itu tahu kuning karena aku lambat kalau ngabisin tahu. Nah, ini alhamdulillah dapet tahu kuningnya. Tapi bukan tahu kuning Bandung yang biasa aku beli. Ini kayak tahu rebusan ibunya sendiri, tapi nggak apa-apa lah, setidaknya udah mateng jadi biar lebih awet. Ini tahu kuningnya satu bungkusnya itu 8.000. Setelah beli tahu, lanjut kita jalan lagi. Dan di sini aku lagi nyari untuk beli telur nih. Telurnya di sini aku lihat murah, ada dari 1.700, makanya aku langsung melipir buat beli.
Nah ini udah sampai rumah aja, karena tadi habis beli telur langsung pulang. Nah ini aku keluarin belanjaan aku apa aja. Nah ini telur yang aku beli tadi itu 1.700, aku beli 5, jadi itu dapat totalnya 8.500. Baru lanjut ini tahu kuning, aku belinya itu 8.000, isinya cuma 5 tapi tahunya gede-gede banget. Jadinya ini dia anggaplah jadi kayak 10 tahu Bandung, sama aja harganya juga 8.000. Baru itu tadi kecambah aku belinya 2.000, terus aku beli ikan asin juga 5.000 karena bubur Manado enaknya kan pakai ikan asin. Tadi ini terong itu 5.000, terus sayurannya itu tadi 5.002, terus bawang-bawangan ini 10.000 dan tomatnya ini 3.000 tadi aku beli. Ini maaf ya teman-teman, si kucingku si Embul kepo banget. Nah terus itu ikan lele yang aku beli tadi itu 15.000 setengah kilo, dapat sekitar 5 ekor. Baru itu hati 10.000, aku dapat 5. Dan ini jeruk nipis, tadi itu jeruk nipisnya agak mahal 8.000 setengah kilo, sama labu itu 2.000 segede itu. Gitu buat temen juga bubur Manado. Dan ini bayam yang aku beli di bagian depan pasar aja itu tadi 4.000 segede itu bisa 2 kali makan. Dan juga jagung yang aku beli di depan tadi juga 5.000, itu dapat 3 bonggol jagung. Ini darah yang netes-netes tadi aku lapin karena ternyata di plastik-plastik jeruk nipis juga banyak nempel darah-darahnya. Jadi ini dia belanjaan aku untuk minggu ini. Aku dapat total ini sekitar 90.500 untuk makan 1 minggu aku sendirian di kos. Tapi terkadang masih ada kesisa sih, lebih kayak mungkin ikannya masih nyisa, atau hatinya atau sayurnya satu macam itu masih ada kesisa buat tambahan di minggu depannya. Nah ini kayak bayam, jagung, sama labu itu jadi 2 menu masakan, yaitu sayur bening dengan bubur Manado. Baru yang bungkusan itu ada capcay, sayur asam, terus yang tahu itu bakal aku tumis dengan toge. Ikan asin buat temennya si bubur Manado juga, sayur bening juga enak. Baru kayak lele sama tahu sama terong itu bisa aku bikin lalapan. Terus hati nanti aku bakal bikin sambal goreng hati. Jadi ketika belanja sayur kayak gini aku udah pikirin menunya untuk apa aja beberapa hari ke depan. Jadi lebih mudah kayak gitu untuk kita tahu nih apa aja yang dibutuhin buat dimasak. Jadi lebih terkonsep tiap hari ini mau masak apa. Walaupun kadang bisa ketukar-tukar harinya, tapi setidaknya menunya memang sama itu aja. Nah ini tinggal aku pindahin ke dalam baskom, baru lanjut aku bersihin ya teman-teman. Nanti bakal aku kembali lagi untuk food preparationnya. Nah ini aku kembali lagi. Nah ini food preparationnya udah aku buat ya teman-teman. Untuk hati aku bikin jadi 2 bagian, itu buat dimasak 2 kali dan udah aku plastikin. Kalau untuk lelenya ini bisa cukup untuk 3 kali masak karena dapatnya sekitar 5 ekoran. Terus ini telur udah aku cuci bersih juga, nanti bakal aku simpen di kulkas. Jadi sebelum dimasukin kulkas telurnya dicuci ya, tahu juga dicuci dan diganti airnya, terus dikasih garam supaya nanti lebih berasa ketika digoreng. Baru untuk toge aku juga simpannya di kulkas dan direndam air kayak gitu ya teman-teman, biar dia lebih awet, bisa sampai 1 minggu juga nggak masalah asal air rendamannya itu nggak habis. Terus ini untuk ikan asin tetap aku plastikin kayak gini aja. Ini bisa aku taruh luar atau taruh kulkas, nanti tergantung kondisi kulkasnya muat atau enggak. Terus untuk jagung aku udah bersihin bagian atasnya, baru aku simpan juga di tempat supaya lebih awet. Nah itu aku ada selipin sisa bawang bombay minggu kemarin karena nggak muat, nggak ada tempat lagi. Nah terus ini untuk bayam dan juga labu udah aku potong-potong dan aku bersihin, tapi belum aku cuci, aku gabung jadi satu tempat aja. Ini untuk capcay juga digabung jadi satu tempat. Terus ini untuk si sayur asam juga udah aku potong-potong. Jadi nanti ketika makan atau mau masak itu langsung dicemplung-cemplung aja, tinggal dicuci aja sama bikin bumbu. Baru itu tomat aku tambahin dengan sisa tomat minggu kemarin. Dan ini untuk terong aku potong-potong supaya muat. Lalu untuk cabai atau lombok ini dari sisa minggu kemarin ya, bukan aku baru belanja tadi, cuma tadi aku potekin tangkainya biar lebih rapi dan juga tisunya aku ganti. Terus untuk bawang aku taruh di keranjang aja karena nanti bakal aku taruh di luar. Dan untuk jeruk aku biarin di plastik karena kalau ditaruh di tempat dia lebih cepat busuk, tapi kalau di plastik kayak gini dia lebih awet dan ditaruh di bagian laci-lacian bawah aja.
Nah jadi ini dia food preparation aku minggu ini. Paling seneng kalau lihat food preparation gini, dia jadi jauh lebih rapi, lebih bersih kita ngelihatnya, dan lebih memudahkan atau mempersingkat waktu memasak. Jadi kita nggak perlu nyiapin lagi, tinggal nyiapin bumbu, udah deh sayurannya nggak perlu dipotong-potong lagi karena udah ready semuanya. Paling kayak cuma capcay, terong yang motongnya nggak seberapa, tapi kalau kayak dedaunan kan udah dipotekin semua, karena kayak menurut aku motekin daun-daun itu yang lebih lama waktunya, lebih memakan waktu lah, bikin PR banget. Nah selanjutnya tinggal ditutup-tutupin aja semua, pastikan tertutup rapat supaya nggak ada angin yang masuk, supaya kualitasnya juga jauh lebih awet, bisa tahan sampai 1-2 minggu. Tapi kalau aku ini kan khusus untuk 1 minggu aja, jadi ya 1 minggu cukup banget lah. Kalau 2 minggu mungkin agak ada yang agak layu-layu dikit, tapi bukan busuk ya teman-teman. Yang penting tuh pastikan tisunya diganti seminggu sekali dan tertutup rapat. Nah setelah tertutup rapat semua kayak gini, baru nanti tinggal dimasukkan aja ke dalam kulkas. Pokoknya tinggal teman-teman tata rapi aja di kulkas. Jadi food preparation ini bikin mempersingkat waktu masak dan juga memperapi kulkas kita supaya barangnya nggak numpuk-numpuk, nggak jelas kan. Terus bikin awet juga semua bahan masakan teman-teman, mulai dari sayur sampai lauk-laukannya kayak gitu. Nah mungkin video aku sampai di sini aja dulu, dan sampai ketemu di video lainnya.